Nih buat last friends yang mau nanya, silakan banget loh. Ada fitur tanya jawab, ada juga fitur komen, silakan. Nih udah ada beberapa pertanyaan nih Bang. Dari Juans. Kira-kira bakal ada virtual konser nggak nih Bang? Tuh. Kemarin sempat ada tawaran untuk virtual konser, cuman secara teknis dan perjanjiannya agak memberatkan label ya, jadi akhirnya nggak ada. Gue juga kayaknya agak kurang gimana gitu ya, virtual konser tuh kayak. Iya. Feel-nya kurang sih kalau menurut gue ya. Iya. Menurut gue pribadi. Yang gue kangenin tuh ketemu kalian semua gitu, face to face dengan sound yang puluhan ribuan yang ngantem dada kalian gitu, yang dang gitu. Itu iya, Bang. Kalau virtual kan rekamnya bagus, laptop orangnya belum tentu bagus speakernya. Bener. Belum kalau kuotanya pas-pasan. Indonesia ini internetnya belum 4K ya. Belum 4G ya. Kok 4K sih? Kalau lo ngomong 5G. Mungkin udah oke. Singapura gitu udah oke banget. Internetnya udah kencang. Jepang. Indonesia ya Allah. Gue kadang-kadang streaming YouTube-nya masih muter. Masih buffering. Muter. Nah, ini menarik nih. Dari David Firman. Bang, lagu Last Child yang paling berkesan buat lu apa? Ini kayak lu milih anak lu yang terbaik siapa? Kan susah tuh. Susah. Itu susah sih, susah. Tapi kalau untuk per album ya, kalau untuk di album yang terakhir tuh Opte yang paling berkesan buat gue yang Jalan Lain ke Hatimu, karena tadinya itu sebenarnya judul lagu sekaligus judul album. Gitu. Judul album dan judul lagu gitu. Jadi memang bener-bener, karena itu lagu yang gue bikin bener-bener tentang keresahan hati gue saat gue harus pindah dulu dari scene indie Jakarta ya, komunitas gue harus masuk industri musik Indonesia gitu, dapat tawaran mau nggak masuk label gitu. Gue salah satu pertimbangan gue adalah kalau tiba-tiba gue harus lebih lembut dan lebih toleransi sama pasar, Last Friends bakalan kecewa nggak ya gitu. Jadi akhirnya terus gue nanya, ternyata setelah gue dapet ujangan dari yang abang-abangan lah ya di Jakarta gitu, ternyata mereka menilai Last Child itu yang orang lihat adalah lirik gitu, yang orang perhatiin adalah story dari cerita dari lagunya gitu. Nggak peduli apapun yang lo mainin, Gon, musiknya mau gimana, karena dari awal album Grow Up terus Everything terus Opte itu kan gue nge-mix beberapa genre ya, nggak bener-bener yang bener-bener popang semua gitu. Gue coba untuk ngasih variasi gitu di sampai akhirnya ketemu musik sekarang gue lebih ke southern rock ya, lebih ke arah-arah model-model kayak Nickelback gitu-gitu kan. Gue coba untuk ngambil southern rock, American rock lah, kayak The American DJ gitu-gitu, The Kings. Gue ngerasa ini yang udah fit itu untuk musik klasik yang sekarang. Cuman dulu waktu pas transisi perpindahan dari indie ke major label tuh gue ada sedikit keresahan hati sih. Takutnya ya pada saat itu kan teman-teman sangkatan gue kan bermasalah semua ya. Ditimpukin lah ya kan, nanggung Dinbox ditimpukin temen ya. Itu kan balik lagi dari fase perjalanannya masing-masing band. Toh juga pada akhirnya orang-orang itu yang sangkatan nama gue toh sekarang udah jadi abang-abangan juga. Jadi paling enggak gue pernah satu inilah sama mereka. Enakan indie atau label, Bang? Dari Numoto_ID. Ya, kalau masing-masing punya kelebihan. Mungkin kalau gue masih indie sampai sekarang, gue bakal rajin tiap tahun ngeluarin lagu, tapi ya nggak ada filternya. Gue nggak punya apa ya, bahkan kemungkinan gue bisa stagnan dan bosen sama Last Child dan bubar. Gue pernah punya kayak gitu. Mungkin kalau gue nggak di label sekarang, gue udah bosen kali ya mana anak itu ya, bikin musik udah album udah 7 atau 8, terus gue udah bosen lah. Akhirnya gue solo terus bubar gitu. Karena di sini fight-nya untuk ngeluarin lagu tuh susah banget, per lagu aja susah. Ada challenge-nya dari label. Jadi akhirnya gue nggak ngerasa bosan sama band ini. Dan yang paling enak dari label adalah semua diurusin ya. Terutama masalah pajak.
terus masalah kontrak segala macam ke brand atau ke pihak apa namanya klien, semua diurusin gitu karena berbahaya ya. Gue punya teman-teman yang bisa dibilang tukang hedon lah ya, teman-teman artis yang duitnya banyak terus suka hedon di sosial media, terus tiba-tiba digetok sama orang pajak karena nggak bayar pajak 1 M kayak gitu-gitu sih. Di blacklist BI ya, di blacklist BI. Sebenarnya bukan di blacklist BI, jadi gue tuh bersyukur kalau kayak masalah pajak itu diurusin sama label, terus masalah kontrak-kontrak sama ini diurusin, dituntun supaya kita berempat nih nggak punya masalah sama yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Selalu diberisi. Ngerti. Namanya orang hidup kan ngeband terus empat kepala kan pasti ada aja tuh nemu masalah satu persatu ya. Jadi untungnya gitu. Betul. Kalau jadi ada enggaknya, ada enaknya sih. Ada plus minusnya lah ya. Iya, ada plus minusnya. Gitu, nggak bisa dipilih mana yang terbaik lah pokoknya. Ya, tapi kalau untuk masalah indie sih, lo indie aja. Selama lo tahu jalannya, selama lo kenal orang-orangnya, selama lo punya link, selama lo punya kolega dan koneksi, ngindi aja gitu. Tapi kalau lo nggak tahu gue mesti ngapain ya, gue nggak tahu nih lagu gue mau dibawa kemana, cari label. Itu aja sih. Iya, intinya mau indie mau major lo punya kesempatan sukses juga lah ya. Benar. Nggak bisa kayak lo sukses harus label, nggak juga. Karena nggak kayak dulu. Kalau dulu kan lo masuk industri musik ya. Itu aja label gede yang berubah. Udah berubah kok. Sekarang udah semuanya di sosial media, semuanya ditawarkan di etalase yang sama, tinggal para penikmatnya yang milih sendiri. Itu sih. Nah, ini soal Last Friends. Bang, ada rencana bikin Zoominar maksudnya nih. Zoom webinar. Zoom webinar. Oh, via jadi boleh juga. Pakai Zoom gitu, meet and greet. Ada rencana nggak tuh? Nggak tahu deh anak-anak. Gue sih kalau nggak tahu ya, gue orangnya karena mungkin biasa ketemu orang banyak. Kalau orang gathering tuh pengennya ketemu salaman ya. Gitu. Tos-tosan, apa kabar lo gitu, terus bercanda-bercanda itu yang ya gue harus mikir kali yang begitu. Terakhir kan kita gathering itu waktu ulang tahun Last Child ya di tempatnya si Ipang tuh, di kopinya Ipang gitu. Jadi kalau secara digital gue kayaknya kurang deh. Ya mudah-mudahan cepat berakhir lah biar kita kembali ke analog nih, jangan digital mulu. Nah ini menarik juga dari Faisal X Rohman. Kota mana dulu nih Bang yang bakal jadi tempat manggung kalau pandemi Covid udah selesai? Wah itu gue kurang tahu deh. Yang ngundang lah yang jelas. Iya yang jelas yang ngundang. Terus ada beberapa kontrak kerja yang memang nggak kita batalin ya, mereka begging. Kita ini karena pandemi diundur aja ya Bang ya, jangan dibatalin gitu karena kita kasih kompensasi karena mereka udah DP terus tiba-tiba masuk PSBB, acaranya nggak bisa jalan tapi mereka udah keburu DP jadi kita hold, nggak kita batalin. Kalau emang lo mau bikin lagi lo nggak usah DP lagi gitu, tinggal masukin tanggalnya aja gitu. Bang Virgon kangen nggak main melodi popang lagi? Wow, kangen masa-masa itu nggak gitu? Gue buat itu udah. Drummer gue yang sekarang itu basically rock and roll banget ya. Disuruh main ketukan popang itu kayaknya dia agak gimana gitu. Nggak jiwanya di situ gitu. Iya, nggak jiwanya di situ. Beneran. Bener. Orang kan masih punya style ya dan fit sama genre musik gitu. Gue nggak bisa. Lo nggak bisa dong nyuruh gue misalnya gini nih, kayak Bowie-nya Guggen Blue Shelter, lu suruh main punk, menurut lo enak gak deh? Enggak dong, maksudnya. Agak nggak kebayang aja enggak. Iya kan, nah makanya jadi Ipang itu punya style sendiri yang menurut gua style dia main tuh fit sama musik-musik Last Child yang sekarang. Tipe kalau musik, makanya gue pertimbangan gue dulu ngajak dia masuk Last Child kayak gitu. Wah, ini lebih ke pertanyaan soal bikin lagu sih, tapi menarik kayak. Kita sambungin ke ketidakrealaanku bisa aja sebenarnya. Bang, resep bikin lagu gurih ya, kayak makanan. Kayak sayur. Apa tuh resepnya? Paling belajar diksi sih. Belajar diksi itu belajar cara nyampein satu hal ya. Belajar penyampaian. Terus yang kedua, lu jangan pernah menempatkan. Kalau memang lu mau bikin lagu yang diterima banyak orang, cobalah untuk lu menempatkan diri lu sebagai banyak orang gitu.
lo menempatkan diri lo jadi orang awam aja yang kira-kira oh ini lagu kayaknya banyak orang, gue nulis lagu tentang hal yang banyak orang alamin gitu. Tapi kalau emang lo pengen nyebrang banget, nggak kayak orang lainnya pernah bikin sih, itu bakalan keren juga gitu. Gue tidak ada dua apa ya namanya, dua sisi sih, ada dua cara untuk lo nulis lagu yang memang lo pengen nyebrang banget. Lo banyak lah caranya, lo dengerin atau nge-mix beberapa genre yang nggak terbayangkan, coba tabrak-tabrakin bisa kayak gitu. Tapi kalau untuk bikin lagu yang seperti yang gue lakukan seperti biasanya, ya itu gue coba untuk menempatkan diri gue udah jadi orang banyak yang memang aim-nya tuh gue di pasar itu gitu. Pada saat dulu gue ngeluarin zaman grow up ya, gue bikin lagu-lagu popang yang memang gue bikin lagu yang temanya mengangkat keresahan yang memang ada di sini itu gitu. Jadi akhirnya mereka bisa terima gitu. Ya kan, begitu gue masuk ke industri, gue coba untuk ngangkat isu yang memang lebih luas lagi gitu, lebih standar lagi gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sama belajar diksi. Diksi itu penting banget karena itu penyampaian apa yang katanya nggak itu lagi ya. Yep. Ini pertanyaan terakhir sebelum Bang Virgon nyanyi rap Ketidakrealaanku ya. Last chat nggak jajal EDM Bang dari Adi Satya. Karena kalau untuk gimana nih? Lu kan udah lebih terbuka lah sekarang ya. Iya. Kalau untuk elektronik, unsur elektronik kita udah mulai masukin dari single-single sebelumnya, udah mulai masuk unsur sequencer, elektronikan. Cuman kalau untuk bikin yang benar-benar pure EDM kayaknya enggak deh, enggak. Gua malah lebih pengen punya lagu yang model-modelnya kayak Fall Out Boy yang Infinity on High ya. Itu kan mereka nge-mix antara popang sama R&B ya. Sama black music ya, ada musik-musik R&B dan hip hop gitu, dan itu menurut gue keren banget. Kepikirannya bagus banget.